peserta PPG Angkatan 3 ingin melakukan praktek pembelajaran untuk UKIN di SDN Pakatelu, Kecamatan Pusani Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Video pembelajarannya akan dilihat nanti di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelumnya Ya, Bu. kalian bisa mengisi daftar hadir melalui WA grup yang sudah Ibu bagikan ya, anak-anak. Nah, Ya, Bu. sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, selanjutnya di sini Ibu ingin mengingatkan kepada kalian pada masa pandemi ini kita harus selalu jaga protokol kesehatan. Kita belajarnya melalui layar HP, tidak melalui tatap muka, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan jaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. 1, 2, Ya, Bu. 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, sudah. Terima kasih anak-anak Ibu sudah menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, Ibu tanya, kalian masih ingat enggak pelajaran kita yang telah lalu? Ada yang masih ingat? Iya, tentang apa? Cerita dongeng. Ya, pelajaran kita yang telah lalu kita belajar tentang cerita dongeng. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita sekarang, yaitu pelajaran kita adalah tema 5. Yang mana tema 5 hari ini itu judulnya adalah Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran 1. Yang mana pembelajaran 1 ini ada 3 muatan, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya hari ini, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dulu ya. Ya, Bu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 6. Yang pertama,
Setelah membaca teks mengenai Raja Purnawarman melalui media PowerPoint, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks Purnawarman, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, melalui media PowerPoint, siswa mampu menganalisis peninggalan benda sejarah kerajaan Hindu-Buddha pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat secara rinci. Yang keempat, setelah menonton video pembelajaran interaktif dan dengan arahan guru, siswa mampu membuat laporan peninggalan benda bersejarah kerajaan Hindu-Buddha pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Yang kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat-sifat cahaya secara rinci. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Sudah siap belajarnya? Sudah siap? Siap, Bu. Ya, harus semangat ya. Jangan Siap, lemas. Bu. Yang semangat ya. Nah, Bu. sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di PPT Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang pahlawan. Ya, tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, di sini ada gambar dua orang anak yang menyeberangkan kakek. Nah, dari gambar tersebut adalah sikap yang bisa kita teladani dari sikap pahlawan, yaitu sikap apa? Menolong orang lain dengan ikhlas. Ya, benar sekali. Kita berikan jempol kepada Nirma. Menolong orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Ya, benar sekali, Nirma. Nah, selanjutnya di sini ada 3 gambar yang Ibu tampilkan yang ada juga di buku paket kalian, halaman 1. Kalian bisa buka. Kalian bisa amati 3 gambar tersebut. Setelah kalian mengamati, kalian bisa menjawab pertanyaannya yang ada di bawah gambar tersebut. Ya? Nah, Ya, di situ Bu. ada 3. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, terus yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Dan yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh dari gambar-gambar yang ada Ibu tampilkan ini dan di buku kalian? Kalian bisa jawab di buku catatan kalian. Baiklah, selanjutnya. Sikap positif dari gambar tersebut yang kita ambil adalah sikap positifnya dari gambar-gambar tersebut itu kita bisa menolong orang lain. Sikap positifnya apa saja? Ada yang tahu? Menolong orang lain. Terus apa tadi gambarnya dari gambar? Selain menolong, menjenguk. Menjenguk temannya yang sakit. Ya, rela berkorban. Nah, itu adalah sikap-sikap dari pahlawan yang perlu kita teladani. Baik, selanjutnya. Nah, di sini rela berkorban yang dilakukan oleh gambar yang Ibu tunjukkan tadi di atas, sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Sikap kepahlawanan juga tercantum dari perbuatan raja-raja di masa Hindu, Buddha, Islam terdahulu. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki
para pahlawan untuk menghargai mereka. Nah, kamu bisa meneladani sikap pahlawan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan mempelajari sikap pahlawan yang bisa kita ambil pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, kita akan mempelajari cerita tentang Raja Purnawarman. Kalian bisa buka halaman buku paketnya halaman 2. Di situ ada cerita tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Kepada Nirma, Ibu minta untuk membacakan teks tersebut. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 M. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke saluran kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Ya, sudah. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, nah, bagaimana kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman? Sebagai raja, apa dia? Sikap kepahlawanan dari ceritanya, ada yang tahu? Dia selalu apa? Sebagai raja, dia selalu berjuang untuk rakyatnya. Nah, dan dia juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya serta apa dia? Berani memimpin, melindungi rakyatnya. Itu adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman yang perlu kita teladani. Yang pertama, dia berjuang untuk rakyatnya, terus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan melindungi rakyatnya dari perang. Nah, itu adalah sikap-sikap Raja Purnawarman. Ya, jadi sikap yang perlu diteladaninya adalah rela berkorban. Nah, setelah kalian membaca tadi, kalian diminta untuk menceritakan kembali secara tertulis isi teks tersebut. Kalian bisa tulis di buku tulisan kalian, catatan kalian ceritakan kembali dengan tulisan isi dari cerita Raja Purnawarman dengan bahasa kalian sendiri di buku tulis kalian ya. Iya, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan gambar. Nah, ini gambar peta kerajaan yang ada di kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, ini ada beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, ini kalian bisa mengamati peta persebaran kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh, terus ada Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa Talo, Makassar,
ada Raja Balaputra Dewa dari Sumatera Selatan, terus Kerajaan Sriwijaya, terus Mahapatih Gajah Mada dan Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Nah, dari kerajaan-kerajaan tersebut ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang ada pada kerajaan Buddha, Hindu, dan Islam. Contohnya di sini adalah peninggalannya adalah Prasastri Cineran. Nah, itu peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Terus ada juga contohnya peninggalan sejarah berupa Yupa, itu dari kerajaan Kutai. Ada juga Candi Singasari dari kerajaan Singasari. Ada juga Masjid Agung Demak, itu dari kerajaan Demak. Nah, itulah beberapa peninggalan sejarah dari kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu kalian, Ibu minta, setelah mengamati gambar ini, Ibu minta kalian untuk menuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja-raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat tinggal kamu. Tuliskan dengan bahasa kalian sendiri di kolom pada halaman 5. Nah ya, kalian bisa tulis di kolom yang berwarna pink. Nah, baik, selanjutnya, pernahkah kalian memandang di kolam yang berisi air? Nah, kepada Nirma Ibu minta bacakan ini dulu, halaman 8. Di buku paket Nirma. Ya, bisa Nirma Dayu bacakan? sangat kagum dengan perjuangan raja. Bisa, Bu. Ya. Ya, Nirma Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya. Dayu masih Raja Purnawarman memikirkan jasa-jasa saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Ya, terima kasih kepada Nirma sudah membacakan teks tersebut. Nah, dari teks tersebut, pernahkah kalian memandang diri kalian di kolam yang berisi air? Pernah lah, ada yang pernah? Memandang? Pernah. Nah, apa yang kalian lihat di kolam tersebut? Apakah ada diri kamu? Bayangan sendiri. Iya, nah benar. Nah, jadi kenapa jadi ada cahaya, ada bayangan kamu? Ada yang tahu? Jadi ada Karena bayangan. airnya jernih. Iya, benar. Terus ada yang lain? Karena adanya pantulan cahaya dari matahari. Dan airnya juga jernih, jadi kelihatan cahaya dari kolam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, yang mana sifat-sifat cahaya di sini ada 4. Nah, sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Terus yang kedua, cahaya dapat menembus
benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Terus yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, yang pertama Ibu jelaskan cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus ketika melewati satu medium. Kita bisa menguji dengan menyalakan senter dan cahaya akan terpancar lurus. Karena itu sifat ini digunakan manusia. Contohnya pada lampu kendaraan bermotor untuk menerangi jalan. Nah, kalian bisa lihat contohnya di lampu kendaraan. Pernah lihat? Lampu sepeda motor. Pernah. Nah, di situ cahayanya itu merambat lurus, tidak berbelok belok. Itu yang dinamakan cahaya merambat lurus. Terus kita masuk yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, benda bening adalah benda yang ditembus oleh cahaya seperti kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Nah, benda bening kemampuannya menembus benda yang kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu benda bening transparan, benda bening translucent, benda bening ovak. Nah, seperti namanya, benda bening dapat ditembus sehingga kita mampu melihat menembus benda karena diteruskan dan dipantulkan. Sedangkan benda translucent merupakan benda yang mampu meneruskan sebagian cahaya. Nah, kalau translucent ini hanya sebagian. Kalau benda bening itu semuanya. Nah, sedangkan benda opak ini tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, jadi ada 3 benda. Nah, di sini contohnya Ibu contohkan adalah benda beningnya adalah gelas kaca yang berwarna putih. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan senter. Dia menembus, cahayanya menembus benda bening. Nah, perhatikan pada percobaan ini cahayanya ada di dinding. Nah, berarti dia dapat menembus benda bening. Nah, selanjutnya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini contohnya adalah cermin. Cermin kita kasih cahaya dengan senter. Nah, cahayanya itu akan memantul ke sebelah ke depannya. Nah, itu namanya cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan ini ada 2. Ada pemantulan teratur, ada juga pemantulan yang tidak teratur. Kalau pemantulan teratur, cahayanya dipantulkan sejajar, sedangkan pemantulan yang tidak teratur itu cahayanya tidak sejajar. Nah, yang terakhir adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini cahaya dapat dibiaskan. Peristiwa pembiasan cahaya dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dasar air yang jernih tampak dangkal. Nah, sedotan atau pensil bisa kita lihat dimasukkan dalam gelas air yang berisi air. Nah, seperti pada contoh yang Ibu tampilkan di PPT Ibu ini, sini ada gelas yang berisi air. Nah, kita masukkan sebuah pensil. Kalian lihat, ini pensilnya kelihatan agak patah kan? Kalau kita lihat dari, nah, kalau kita angkat pensilnya tidak patah. Itu yang dinamakan cahaya dapat dibiaskan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Nah, itu LKPD-nya sudah Ibu bagikan di WA Group. Kalian bisa kerjakan di buku catatan kalian dan terus nanti dipoto dikirim ke WA pribadi Ibu. Bisa kalian kerjakan, lihat juga di buku paketnya juga ada. Nah, setelah kalian mempelajari 4 sifat-sifat cahaya, Ibu minta kalian untuk mengerjakan percobaan, laporan kegiatan percobaan yang ada di LKPD. Nah, dari keempat percobaan tadi, kalian bisa mencoba di rumah
Terus hasilnya kalian tulis di LKPD yang Ibu bagikan. Yang ada di halaman buku kalian halaman 8. Ya, anak-anak. Sampai di sini Ya, ada Bu. yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya, bagus. Sudah paham. Nah, baik. Selanjutnya, setelah itu kalian mencoba. Percobaan tadi Ibu minta menyimpulkan dari keempat percobaan tadi. Nah, kalian bisa simpulkan ada di halaman 8. Itu juga ada kotak yang berwarna kesimpulannya ya. Ya, Bu. Ya. Nah. Baik. Setelah itu kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang Raja Purnawarman, yaitu meneladani sikapnya yang suka menolong rakyat dan selalu rela berkorban. Terus tentang apa lagi kita pelajari? Tentang peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, yaitu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat. Merambat lurus. Terus, apa lagi Nirma? Cahaya menembus benda bening. Ya, Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cahaya. Nah, sebelumnya Ibu ingin membagikan link evaluasi pembelajaran kita. Akan Ibu bagikan di WA Group. Kalian bisa klik link tersebut dan kalian bisa isi soal tersebut. Nah, kalau tidak bisa, minta bantuan sama orang tuanya untuk membuka linknya ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kan lagu Ampar-ampar pisang. Nah, kita nyanyikan bersama-sama, yaitu 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Di mana batis kutung, gigi dawang. Nang mana batis kutung, gigi dawang. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Nah, baik. Nah, selanjutnya Ibu mengingatkan kepada kalian untuk mempelajari pelajaran selanjutnya di halaman berikutnya ya. Jangan lupa ya, Bu. Pelajari nilai-nilai Pancasila di subtema yang berikutnya. Subtema 2. Ya. Untuk kepada kalian, jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sama-sama, Bu.